Salam Bapak dosen, perkenalkan nama saya Yunis Benu, NIM 24320116. Di sini saya akan melakukan video pembelajaran perencanaan pembelajaran. Pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media peserta didik melakukan eksplorasi, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu dihargai, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, membuat peserta didik menjadi lebih aktif, meningkatkan kolaborasi dan keterampilan peserta didik, melakukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah, membutuhkan biaya yang cukup banyak peralatan yang harus disediakan, ada kemungkinan peserta didik jarang aktif dalam kerja kelompok. Pada langkah ini peserta didik menentukan topik atau tema proyek berdasarkan tugas proyek yang diberikan oleh guru. Peserta didik diberi kesempatan untuk memilih atau menentukan proyek yang akan dikerjakan baik secara kelompok maupun mandiri, dengan catatan tidak menyimpang dari tugas yang diberikan guru. Yang kedua, perencanaan langkah-langkah penyelesaian proyek. Peserta didik merancang langkah-langkah kegiatan menyelesaikan proyek dari awal sampai akhir. Peserta pengelolanya menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Yang ketiga, peserta didik di bawah kepemimpinan guru melakukan menyusun jadwal melaksanakan proyek. Peserta didik di bawah pendampingan guru melakukan penjadwalan semua kegiatan yang telah dirancang beberapa lama. Proyek itu harus diselesaikan tahap demi tahap. Yang keempat, menyelesaikan proyek dengan fasilitas dan mendorong guru. Langkah ini merupakan langkah menyelesaikan rancangan proyek yang telah dibuat. Aktivitas dapat dilakukan dengan kegiatan proyek, diantaranya adalah dengan membaca, meneliti, observasi, interview, merekam, berkarya seni, mengunjungi objek proyek, akan internet. Yang kelima, penyusunan laporan dalam hasil atau publikasi hasil proyeksasi. Hasil proyeksi yang membentuk produk seni atau karya teknologi atau berkarya mempresentasikan dan mempublikasikan kepada peserta didik yang lain. Yang keenam, evaluasi proses dalam hasil proyek. Guru
dan peserta pada akhirnya melakukan refleksi terlebih dahulu, aktifkan dan hasil tugas proyek. Sedangkan menurut pendapat prinsip penerima, langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek yang memberikan hasil belajar berupa pengetahuan, keterampilan, skill, atau psikomotor. Dalam sikap efektif, oleh sebab itu guru harus menggunakan evaluasi yang mampu mengukur ketiga ranah tersebut. Bentuk evaluasi bisa membentuk tes atau non-tes. Evaluasi yang dilakukan harus dalam mengutamakan aspek kemampuan peserta didik dalam mengelola aktivitas mereka dalam penyelesaian proyek yang dipilih dan direncanakan. Evaluasi atau kesesuaian proyek dengan topik pembelajaran yang sedang dipelajari dan keaslian proyek yang mereka kerjakan. Maka dari itu dibentukkan suatu keahlian atau keprofesionalisan dari seorang guru dalam mengelola kelas secara baik. Dengan adanya pengelolaan kelas yang baik, maka akan menarik minat dan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Minat dan kemauan dari peserta didik dalam belajar tergantung dengan bagaimana cara guru dalam menyampaikan materi pembelajaran.